Oke, selamat datang di Baja Journey. Dan kali ini adalah episode yang spesial untuk teman-teman semua. Saya Volkan Monggio akan ngebahas tentang salah satu bela diri terbaik dunia. Seperti apakah bela diri terbaik dunia? Untuk itu, langsung saja kita lihat yang satu ini. Oke, langsung saja. Kira-kira bela diri apa yang terbaik di dunia ini? Oke, sebelum itu kita ngebahas dulu tentang fungsi ataupun arti dari bela diri. Bela diri adalah seni untuk menyelamatkan diri dari serangan. Nah, ternyata ada salah satu teknik yang paling ampuh sekali untuk kita pelajari khususnya dalam seni bela diri, yaitu namanya parkour. Pasti teman-teman udah bisa nebak ya. Oke, tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu namanya parkour itu apa. Parkour itu adalah seni berpindah tempat dari titik A ke titik B dengan kecepatan. Dan kalau umpamanya banyak orang yang bilang untuk salto-salto itu apa? Nah, yang menggunakan salto-salto itu adalah namanya free running. Free running itu artinya adalah seni berpindah tempat dari titik A ke titik B dengan keindahan. Jadi tidak perlu harus cepat. Sedangkan parkour ini diciptakan oleh David Belt, orang Perancis. Dan free running diciptakan oleh Sebastian Facon, yaitu adalah sahabatnya sendiri. Tapi akhirnya untuk saat ini parkour dan free running sudah berjalan beriringan. Jadi orang yang bisa parkour belum tentu bisa free running. Tapi orang yang bisa free running sudah pasti bisa parkour. Oke, ngebahas tentang parkour. Parkour ini adalah seni yang sangat bagus sekali untuk siapapun mempelajarinya. Elemen dari parkour ini mempunyai ada 6 elemen. Yang pertama adalah lari. Yang kedua adalah melompat. Yang ketiga adalah memanjat. Yang keempat adalah melewati rintangan. Dan yang kelima adalah rolling. Yang terakhir yaitu balancing ataupun keseimbangan. Nah, keenam elemen ini sangat wajib untuk kita pelajari. Oke teman-teman, kita akan breakdown satu-satu ya. Untuk lari semua orang udah bisa mengerti tentang namanya lari ya. Teknik dalam parkour itu mempunyai ada 6 elemen. Yang pertama adalah yaitu saya bilang tadi lari. Nah, yang kedua adalah melompat. Jadi lompatan ini sangat penting sekali. Nah, bagaimana caranya kita bisa untuk memperkuat lompatan? Untuk teman-teman, kita harus mewajibkan untuk melakukan namanya kalisteknik. Di kalisteknik itu sudah ada namanya pull up, ada squat, ada push up, dan intinya adalah tubuh kita menjadi beban. Jadi kita tidak perlu menggunakan alat-alat yang berat. Jadi kita ganti dengan tubuh kita sendiri. Nah, di dalam parkour, kalisteknik ini sangat penting untuk kita kuasai. Lalu kita menambahkan dengan namanya agility. Jadi kalisteknik dicampur dengan agility, lalu ada rintangan, itu sudah pasti yang dinamakan parkour. Oke, untuk lari mungkin sudah pada ngerti teman-teman. Lalu kita akan mencoba untuk melompat. Nah, melompat ini saya sarankan untuk setiap anak parkour ataupun thrasher itu melakukan squat itu harus sempurna. Jadi kita bisa dibilang sebelum melompat kita wajib untuk melakukan squat. Oke, kita akan sharing dulu squat yang benar itu seperti apa. Squat yang benar itu adalah jangan dengkul kita melewati jari-jari kaki. Nah, kalau umpamanya melewati jari-jari kaki, ini akan membuat bagian otot ataupun saraf kita yang di depan ini akan lama-lama tidak kuat HCL-nya. Jadi bagaimana caranya untuk squat yang benar itu? Kita dengkulnya statis, lalu bokongnya itu turun ke bawah melewati bagian dengkul ya. Badannya postur up. Lalu kita angkat terus push your hips atau tekan pinggangnya. Nah, bedanya di dalam parkour ini ada lompatan. Jadi squat ditambah lompatan. Seperti ini, air squat, jumping. Ya, kita lakukan gerakan squat ini minimal sampai 5 kali, bahkan sampai 50 kali. Kita melakukan air squat. Lalu berikutnya adalah bisa dibilang lunges. Tapi lunges seperti biasa kita tambah dengan lompatan. Ya, seperti ini. Ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang ingin berlatihan parkour. Ini bagus sekali. Jadi untuk melatih bagian otot depan
otot samping, dan otot belakang. Ini penting sekali. Nah, kalau gerakan ini kita kuasai secara otomatis, gerakan melompat apapun itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna. Oke, kita langsung masuk ke teknik ketiga, yaitu adalah memanjat. Oke teman baja, nah di dalam parkour ini memanjat ini sangat penting banget. Berarti untuk melatih bagian tangan ataupun upper body. Nah, karena di tempat sini tidak ada bar, jadi kita menggunakan batang pohon. Ini untuk latihan pull up. Latihan pull up seperti apa? Banyak banget dalam parkour itu teknik pull up. Apapun itu yang namanya pull up, mau terserah chin up, pull up, terus gerak-gerakan yang seperti anak-anak street workout lakuin, itu semuanya benar ya, tergantung fungsinya apa. Oke, ini untuk teman-teman nih, cara latihannya seperti apa. Mungkin karena ini tidak seimbang, kita gunakan teknik yang seperti ini. Lihat ya, megangnya bagaimanapun sama, yang penting kuat. Lalu kita akan pull up ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, ya minimal 5 kiri 5 kanan biar balance. Kita latihan seperti ini ya. Ya, ini sangat penting sekali untuk ngebentuk bagian tangan kita itu jauh lebih kuat. Jadi apalagi untuk di bela diri ini, di Muay Thai ini kepake. Jadi saat clinch, nih, oke. Jadi untuk latihan seperti ini penting banget nih untuk kita latih. Kita naik. Nah itu dia teman baja. Jadi memanjat dalam parkour itu wajib untuk kita lakuin. Oke, sekarang kita ngebahas namanya rintangan. Rintangan, ini dia. Oke, ini adalah rintangan. Jadi kita bisa memanfaatkan situasi yang ada di sekitar saya aja ya. Nah, ini penting banget untuk kita melewati rintangan. Dan tekniknya bermacam-macam. Tapi sebelum itu, sebelum kita melakukan vaulting namanya, kita harus mengecek kenyamanan dan keamanan, keselamatan khususnya. Jadi pertama kita lihat untuk latihan, ini goyang apa tidak. Oh berarti kalau kuat berarti aman. Cuman bawahnya, tapi yang penting ini kuat. Yang kedua adalah kita harus melihat bahwa oh landingnya seperti apa. Oh berarti kalau ini tidak rata, berarti landingnya harus hati-hati. Begitupun seperti ini. Nah yang di sini ada batu-batu seperti ini berbahaya banget. Ya, berbahaya banget. Oke. Tekniknya kita akan lakuin ini namanya adalah vaulting. Jadi saya selalu mencoba untuk melatih bagian ini. Nah, untuk yang basic kita harus lihat ada tempat yang kosong di sini ya. Tekniknya kita melewati rintangan ini. Biasanya teman-teman lakuin seperti ini. Berpindah. Ini pun sama. Nanti lama-lama badan kita akan masuk dan kaki kita akan melewati. Tekniknya seperti ini ya, lompat. Lalu saat melompat tipsnya adalah melompat jauh. 2, kepala kita ataupun badan kita harus berada di luar target atau di luar rintangan ataupun tempat untuk kita landing. Yang kedua adalah bokongnya harus naik ke atas. Lalu saat bokong ke atas, kakinya harus tekuk sampai ke dalam badan kita ataupun tempel ke badan kita. Kita lihat seperti ini ya. Ini dia, namanya vaulting. Tangan kanan di depan badan, tangan kirinya berada di luar. Kita lompat. Iya, seperti itu. Dan saat lompat ataupun landing, mata kita harus selalu satu titik. Jangan kemana-mana ya. Saat jatuh, nyaman, baru kita melihat ke sekitar kita. Begitupun dengan sebaliknya ya. Tangan kiri saya berada di depan badan saya, tangan kanan agak maju ke depan. Oke, seperti sama seperti tadi. Bokongnya naik ya, lompat tinggi, bokongnya naik. Lihat satu titik. Ya. Nah, untuk latihannya, latihan di rumah, untuk orang yang belum bisa, latihan seperti ini. Bisa satu-satu. Ya, begitu. Jadi kayak seperti melompat. Iya. Sama. Ya. Seperti itu. Tapi kalau udah bisa, kita lakuin terus-menerus dengan konsep yang keren ataupun agility ya. Kita coba 2 kanan 2 kiri ya. Seperti ini ya. Ya. Good.
Oke, itu dia basic yang sangat mudah untuk kita pelajari di mana saja dan simple. Kalau umpamanya sambil lari, ada gerakan yang saya suka seperti ini namanya lazy fold. Lazy fold. Jadi agak malas dia. Ya, mungkin terlihat simple. Lalu kita akan mencoba menyelamatkan kaki kita. Oke, sekarang ini kita akan ngelatih ada beberapa hal yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, yaitu lompat dari level atas ke level bawah. Ini dia. Oke teman baja, sebelum kita melakukan lompatan dari level tinggi, yang paling penting itu adalah kita harus menguasai namanya rolling. Rolling ini sangat bagus sekali. Jadi rolling itu kalau sebelum saya lari, saya selalu melakukan rolling itu berkali-kali, ataupun setelah lari pun ataupun sebelum lari, saya selalu melakukan gerakan tersebut karena ini sangat penting sekali untuk seorang parkour. Tanpa rolling itu berbahaya banget ya, apalagi dia melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim dari ketinggian ataupun dari akrobatik yang sangat spektakuler. Jadi rolling ini sudah sering banget orang lakukan dalam bela diri, terutama dalam bela diri bantingan, yaitu di situ ada judo, ada Brazilian jiu-jitsu, ada gulat. Bahkan bela diri striking pun diwajibkan untuk melatih gerakan rolling karena ini sangat safety sekali. Oke, semua teknik rolling itu benar. Tapi kalau dari saya pribadi selalu mengajarkan ke teman-teman untuk melakukan rolling itu adalah bukan cara merollnya, tapi saat dia untuk landing. Itu yang sangat penting sekali. Kita akan lihat seperti ini, bisa dibilang. Oke, kalau umpamanya saya akan melakukan gerakan rolling yang kayak kiri saya depan, berarti bahu saya yang saya tekuk duluan. Tapi saat saya mendarat, berarti kaki kanan saya duluan yang mendarat. Yang mendarat ini saya tidak melakukan gerakannya tumit saya seperti terbuka, tapi saya tutup. Jadi bagian punggung saya yang duluan menyentuh bagian tanah ataupun matras ataupun landing. Jadi kaki kanan saya yang saya safety, saya selamatkan. Seperti ini teknik rolling ya. Roll. Itu kaki saya tutup seperti ini. Biasanya ada orang yang melakukan seperti ini. Ini salah apa tidak? Nggak salah. Tapi keuntungan saya adalah saya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jika saya buka, ini akan masuk ke bagian ekor tulang bokong saya, dan ini mengakibatkan sangat berbahaya sekali. Dan selain tulang ekor, ankle saya juga akan patah ataupun dislokasi. Jadi ini saya tutup. Maksudnya saya buka untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan secara otomatis pergerakan kaki kanan saya akan jauh lebih mudah, lebih fleksibel. Nah, kalau umpamanya untuk belum awal, badannya jangan ke tengah, tapi badan kanan saya berada di sebelah kanan sini. Ya, safety. Seperti ini. Begitupun dengan sebaliknya, kiri, oke, yang kanan, kaki kanan saya duluan, berarti badan saya berada di posisi sebelah kiri, ya. Roll and safety, yap, seperti ini, safety and berdiri. Oke, untuk ke belakang juga sama, ke samping juga sama, ya. Tiba-tiba kita didorong ataupun ditabrak dari samping, jatuh, hop, sama, didorong, diselengkat gitu, jatuh, hop. Jadi konsepnya sangat nyaman sekali. Jadi ini membuat pergerakan tubuh kita, badan kita terutama, itu jauh lebih aman dan lebih nyaman. Oke, sekarang kita langsung masuk ke teknik berikutnya, adalah melompat dari level tinggi. Alright, kita sekarang akan melakukan gerakan lompatan dari atas ke bawah. Dan ingat tadi ya, kita mencoba untuk, saya lupa tadi. Jadi selain pull up, kita juga harus latihan namanya dips. Jadi dips ini penting sekali juga saat kita berada dalam keadaan untuk melewati rintangan, yang dimana rintangan ini ataupun obstacle ini badannya tingginya lebih daripada badan kita ataupun sama seperti arah mata ataupun dagu. Jadi kita menggunakan tolakan ataupun dips, teknik dips. Oke. Jadi kita akan mencoba untuk seperti biasa, kita naik, kita gunakan kaki kita naik ke atas, terus kita pull, ya, kita pull. Ya, seperti ini contohnya. Ya, oke.
Teman-teman, di saat kita akan melakukan lompatan, yang paling penting itu adalah kita harus tahu tinggi berat badan kita berapa. Lalu saat kita mendarat, kita harus mengukur. Jika badan saya 160 ataupun 170, secara otomatis landing saya itu harus minimal 150 atau 160 cm, bahkan minimal 170. Harus sesuai dengan tinggi berat badan saya. Jadi jangan lompat benar-benar pas di bawah. Ini akan berbahaya sekali untuk bagian sendi pantat, sendi bokong ataupun bagian lutut. Ini berbahaya sekali. Lalu yang kedua adalah saat kita mencoba untuk melompat dan landing di tanah, usahakan tubuh kita tuh berada di depan. Saat berada di depan, lalu mindset kita adalah apa? Rolling, untuk menyelamatkan bagian badan ataupun muka kita. Oke, untuk itu langsung kita coba ya. Kita coba, jangan ragu-ragu karena dalam parkour tuh tidak boleh ragu. Apalagi dalam bela diri pun nggak boleh ragu sama sekali. Kalau ragu, selesai, momentumnya akan hilang. Oke, di sini kita akan coba melompat ya. Melompat, kita akan lihat, oke, tinggi berat badan saya sekitar 160 ataupun 170, lalu landing saya harus satu titik. Dan kita harus memfokuskan, kita punya konsentrasi dalam satu titik. Lompat, lalu rolling, seperti ini. Ya, lompat, rolling. Ya. Sip. Seperti itu. Jadi, very easy. Jadi, benar-benar lompat agak jauh dari tempat kita akan melompat, posisinya minimal di sinilah. Oke, kita coba sekali lagi untuk teman-teman ya. Kalau masih agak sedikit takut, lompatlah dari sepinggang. Lompat dari tinggi pinggang, lalu naik, level naik, bisa sampai 2 meteran. Dan itu untuk anak parkour hal yang sangat wajar sekali. Tapi saya rasa teman-teman baja juga pasti bisa. Kita coba naiknya seperti ini. Dan yang paling penting apa? Saat kita mau coba untuk melompat, usahakan cari rangka-rangka yang paling kuat ya. Rangka paling kuat. Jadi itu berbahaya sekali untuk saat kita lompat, tiba-tiba dindingnya nggak kuat, itu berbahaya banget, bisa cedera. Kita naik sekali lagi, lompat. Ya, seperti ini. Lalu kita langsung lompat lagi. Ya, seperti ini, rolling langsung. Yap. Jadi konsepnya seperti itu. Alright. Nah, untuk gerakan yang lain, untuk dalam parkour itu ada semi flipnya ataupun semi akrobatiknya yang saya suka, namanya wall spin. Wall spin ini seperti ini ya, dia memutar di bagian dinding lalu berputar. Oke. Sebelum kita menutup, ini dia namanya spinning. Dalam parkour ini wajib, bisa dibilang ini adalah semi akrobatik ya. Kita lihat ini lompat. Iya, seperti itu. Sekali lagi kita lompat. Lompat seperti ini, harus lompat tinggi ya. Alright, ya. Alright, itu dia tadi teman-teman. Semoga konsepnya bermanfaat. Dan kalau di dalam fighting ataupun dalam dunia entertainment, orang menurut saya ya, yang pertama kali melakukan gerakan akrobatik, menghindar, fighting, menurut saya sih adalah Jackie Chan. Jackie Chan dia melakukan semua serangan, itu bisa dibilang kayak parkour ya. Tapi akhirnya David Belt mencoba untuk mengerucutkan tanpa ada konsep bela dirinya. Jadi kalau ada bela dirinya, Jackie Chan sudah pertama kali melakukan gerakan-gerakan parkour, lompat, bahkan akrobatik sambil menendang. Itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau umpamanya teman-teman dalam keadaan apapun harus siaga, harus jaga kesehatan tentunya ya. Terus banyak yang nanya kalau kita fighting bagaimana. Ingat, kalau di dalam perjalanan ataupun dalam keadaan di outdoor kita ketemu dengan orang banyak, yang paling penting itu adalah selalu waspada ya, selalu waspada, melihat kanan kiri dan safety, oke? Dan selalu siap. Kalau tidak siap berbahaya sekali, oke? Ya kalau nggak siap, ini konsep yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, yaitu lari secepat-cepatnya, selamatkan diri dari ancaman. Oke, jangan pikirkan dengan namanya gengsi, ego. Yang penting safety first, itu yang paling pertama. Oke, terima kasih banyak, like, comment, dan subscribe. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Ada konsep yang sangat bagus di setiap hari Senin dari Baja Journey. Oke, saya Valmon Monggi, terima kasih banyak ya. Kalau ingin latihan untuk parkour, bahkan sudah mulai ada, langsung hubungi saja Parkour Indonesia. Di situ teman-teman parkour akan mencoba untuk sharing. Peace out. Oke.
Wow,